setelah menonton kedua video tersebut, hal apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Salam sehat. Perkenalkan, saya Moreno Pakara, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, kategori 2 kelompok 002. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video peer teaching yang telah selesai terlaksana dan telah mendapatkan tanggapan dari dosen dan guru PAMO. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Jadi langsung kita lanjut saja Bapak Ibu ke peserta berikutnya untuk mempraktekkan kegiatan peer teaching. Dipersilakan Pak Mariono. Baik, terima kasih buat kesempatannya Pak Ketua. Jadi langsung saja kita mulai untuk peer teaching-nya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, Selamat pagi Pak. baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat, Pak. Pak. Semangat, Pak. Luar biasa, Iya, Pak. iya, syukurlah. Karena semua dalam keadaan baik dan sehat, pastinya Bapak yakin kalian akan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Rio. Kepada Rio, Bapak persilakan. Siap, Pak. Siap. Baiklah, teman-teman. Untuk memulai pelajaran Pak Mariono, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Mariono. Iya. Terima kasih Rio karena sudah memimpin doa kita. Oke. Untuk absensi kita hari ini, bagaimana sekretaris kelas? Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Ratna tidak hadir, Pak. Katanya Kira-kira sakit demam, Pak. kira-kira Ratna sakit apa ya? Sakit demam, Pak, katanya, Pak. Tadi suratnya ada, Pak. Oke. Semoga teman kalian Ratna lekas sembuh ya, agar dapat belajar kembali bersama dengan kita di sini. Amin. Oke. Nah, Bapak akan membagikan materi kita hari ini. Ditunggu ya, biar Bapak bagikan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Apakah sudah tampil di layar anak-anak? Masih loading, Pak. Pak. Pak, masih loading, Pak. Kalau ini bagaimana? Udah, Udah tampil? Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Iya, betul. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah ansambel lagu populer seperti yang tampil di layar ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, Bapak mau tanya dulu. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan Bapak. Ini nampak di layar pertanyaannya? Tampak, Pak. Nampak ya. Tampak, Oke. Pak. Iya. Bapak mau bertanya dulu. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian menyaksikan penampilan bermain musik yang menggunakan lebih dari satu alat musik? Pernah? Ayo, siapa yang pernah? Pernah, Pak. Fajar ini, Pak. Pernah, Pak. Oh iya, Fajar. Bagaimana Fajar? Iya, Pak. Saya melihat penampilan dari pemain musik saat ada pesta, Pak, dekat rumah saya, Pak. Karena dekat rumah saya kan, Pak, ada Wisma, Pak. Wah, dekat Wisma ternyata rumahnya. Berarti enak ini. Bisa sering-sering Iya, mendengar orang main musik ini. Enak Fajar. Dihibur terus. Oke, bagus. Dengan begitu, Fajar sudah melihat permainan ansambel secara langsung. Kalau seperti itu, secara langsung. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Apakah di antara kalian pernah memainkan alat musik? Saya Pak. Iya, Andre. Silakan Andre. Saya Pak, saya pernah.
memainkan alat musik, Pak. Saya sering menyanyikan lagu dengan diiringi gitar, Pak. Jadi saya bernyanyi dengan gitar, Pak. Gitu, Pak. Iya, memang nampak. Sering Bapak lihat Andre ini duduk di sudut-sudut apa sana taman saya sana sambil bawa gitar dia nyanyi-nyanyi. Memang primadona sepertinya Andre ini ya. Iya, Pak. Oke, baik. Dengan begitu juga Andre sudah memainkan salah satu alat musik di dalam ensemble. Jadi, ketika kalian melihat pertunjukan musik dan memainkan alat musik ini, jadi dengan demikian kalian sudah menikmati ensemble. Namun, kalian belum memahami apa itu ensemble. Ada kira-kira Pak, pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, apa itu? Apa itu? Silakan. Pak, jadi ensemble itu apa, Pak? Iya, pertanyaan yang bagus, Sri. Tapi Bapak tidak akan menjawabnya. Tidak akan menjawabnya sekarang. Karena itu yang akan menjadi bahan diskusi kelompok. Dan dari hasil diskusi itu, akan kita simpulkan apa itu ensemble. Jadi seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk diskusi kelompok, Bapak akan sampaikan yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Seperti yang ada di layar, yaitu kompetensi dasar yang 3-4, memahami teknik bermain dan menampilkan musik ensemble. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, menelaah konsep dasar pengertian ensemble musik, kemudian menganalisis proses bermain musik. Yang terakhir, memerinci teknik bermain ensemble pianika. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menelaah konsep dasar pengertian ensemble musik melalui metode tanya jawab dengan tepat. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses bermain musik populer dalam sajian musik ensemble melalui media PowerPoint dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memerinci teknik bermain ensemble pianika melalui metode demonstrasi dengan baik dan benar. Oke. Kemudian di sini akan Bapak putarkan video yang akan menjadi acuan kalian untuk mengisi dari LKPD kalian nanti. Silakan disimak ya, disimak dengan baik video yang akan Bapak tampilkan. Karena ini nanti yang menjadi acuan kalian untuk menjawabnya. Disimak dengan teliti ya. Oke, Bapak putarkan. Baik, Pak. Ada 2 video ini. Ini video pertama. Ya, sudah ada, Pak. Baik, udah disimak yang video pertama? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, Sudah, Pak. kita lanjut ke video yang kedua ya, video yang kedua. Ini ada agak loading dia. Apakah di sana loading juga, sekalian? Baik, demikian
demikianlah videonya. Udah jelas kan tadi dilihat video pertama dan keduanya, jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, nah, setelah mengamati kedua video tersebut, jadi di sini Bapak ada buat 3 pertanyaan di sini yang kalian lihat di layar terkait pemahaman kalian tentang video yang sudah kita putarkan itu, yang sudah Bapak putarkan. Jadi yang pertama, setelah menonton kedua video tersebut, hal apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Pak. Oke, ayo silakan Diana, silakan. Setelah saya lihat kedua video tersebut, Pak, mereka itu menampilkan permainan musik secara kelompok, Pak. Iya, tepat sekali Diana. Itu merupakan poin penting di dalam ensemble, yaitu kelompok. Jadi, ada lagi yang bisa menyimpulkan selain dari Diana? Saya, Pak. Iya, silakan Andre. Ini Andre ini rajin juga ini yang menjawab pertanyaan ya. Oke, Iya, silakan. Pak. Alat musik pada video pertama sejenis, Pak. Sementara video yang kedua bermacam-macam, Pak, alat musiknya, Pak. Bagus. Ini juga merupakan hal yang penting di dalam ensemble, yaitu jenis alat musik yang sama dan alat musik campuran dia. Kemudian yang seperti yang tampak di layar, pertanyaan Bapak yang kedua, apakah orang yang memainkan alat musik pada kedua video tersebut bisa langsung memainkan alat musik tanpa ada persiapan secara teknis? Ayo, silakan dijawab. Karena kalian sudah menyimak videonya kan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya rasa tidak, Pak. Sepertinya mereka udah latihan tuh, Pak, lebih dulu, Pak. Iya, benar sekali. Jadi, karena dalam ensemble itu harus ada proses yang dipersiapkan untuk dapat tampil dengan baik. Kemudian pertanyaan Bapak yang terakhir ini, yang sebelah kanan. Setelah melihat video yang kedua, yang memainkan pianika, bagaimana pendapat kalian tentang cara mereka memainkan pianikanya? Bagaimana kira-kira pendapat kalian? Ayo. Saya, Pak. Iya. Putri, silakan Putri. Ya, Pak. Cara mereka memegang pianika itu berbeda-beda, Pak. Bagus. Ternyata Putri menyimak videonya ya, yang telah Bapak tayangkan tadi dengan baik. Jadi pada Iya, video Pak. pertama, Pak. iya. Jadi pada video pertama, mereka belum sepenuhnya menerapkan teknik yang tepat. Jadi sehingga ada perbedaan dalam cara memegangnya. Jadi ini ya, perlu kalian pahami, cara memegang pianika itu yang tadi di video itu sudah termasuk dalam bentuk teknik bermain pianika. Nah, pada lembar LKPD yang nantinya akan Bapak bagikan, kalian harus dapat merinci teknik apa yang digunakan dalam bermain pianika berdasarkan pengamatan atau dari buku paket saat kalian diskusi nanti ya. Oke, nah sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, silakan kalian membentuk dahulu kelompoknya sesuai dengan pembagian yang sudah Bapak tampilkan ini. Bapak tampilkan di layar, nama-nama kelompoknya. Sudah tampilkan di layar? Sudah ada tampil di layar? Ya, Oke. Udah, Pak. Udah, Pak. Untuk kelompok 1 ada 3 orang, Rinda, Andre, Putri. Kelompok 2, Fajar, Diana, Sri, Tri. Kemudian kelompok 3, Ika, Ratna, Rio. Nah, ayo sekarang bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Ayo. Cepat, bergegas. Ya, Pak. Ya. Aduh. Ya deh. Ya, biar- Pak. Lagi geser meja ini, Pak. Bentar, Pak. Kelompok Oke. dua di sini Iya, kita ya. Pak. Kelompok dua. Tinggal nih. Jangan digeser anak-anak sekalian, jangan digeser, diangkat ya, nanti mengganggu ke kelas sebelah. Diangkat ya. Baik, Pak. Oke, Iya, Baik, Pak. Pak. Tapi berat, Pak. Rio Andre nggak nggak mau Pak. pindah, Pak. Bantu Ini- itu. Saya Ini nggak saya mau lagi kelompok sama bantu. Fajar, Pak. Iya. Dia lagi bantu teman. Fajar digeser, Pak. Banyak kali apanya, cingkuneknya. Ayo silakan. Udah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah berkumpul. Ayo kelompok 1. Sudah, Pak. Sudah, berkumpul. Pak. Sudah. Kelompok kedua. Sudah, Pak. Kelompok 3.
Iya. Kalau sudah, berikut Bapak tampilkan yang menjadi LKPD kalian. Nah, seperti tampak di layar, itu di LKPD kalian ada kompetensi dasar yang tadi Bapak bacakan, kemudian indikatornya, tujuan pembelajarannya. Nah, untuk perintahnya, di sini ada ada 3 perintahnya, yaitu yang pertama telah akhlak konsep dasar pengertian ensemble musik. Yang kedua, analisislah proses bermain musik populer dalam sajian musik ensemble. Yang ketiga, jelaskanlah secara rinci teknik bermain ensemble pianika. Untuk petunjuk kerjanya di sini sudah jelas. Tuliskanlah nama kelompokmu, kemudian diskusikan lembar kerja peserta didik kalian, dan itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Udah paham? Udah paham anak-anak sekalian? Udah, Pak. Siap, Pak. Oke, ketua kelas, silakan dibagikan lembar LKPD-nya. Ayo, ayo. Ayo, dibagikan. Siapa? 1, 2, 3. 1, Iya. 2. Udah? Sudah. Bagaimana ketua kelas? Apakah sudah semuanya kebagian? Sudah, Pak. Baik. Sekarang silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan baik. Masing-masing kalian harus turut ambil peranan di sini ya, dalam diskusi ini, biar nanti ada hasil LKPD-nya yang lebih baik. Jadi kalau berdasarkan diskusi, ada beberapa orang kalian yang mendiskusikan, yang pastinya hasilnya Bapak yakin akan lebih baik. Oke. Silakan. Nah, bagaimana diskusinya kira-kira? Apakah ada kendala dalam pekerjaan LKPD-nya? Kami kelompok 1 ada, Pak. Oh iya, silakan. Apa itu? Ya, Rinda. Apa itu? Di sini ada dibuat secara rinci. Maksudnya itu apa, Pak? Oh, oke. Jadi secara rinci di sini maksudnya dalam lembar LKPD kalian itu adalah kalian menjabarkan sedetail mungkin teknik pianikanya. Salah satu contoh, teknik penjarian. Nah, kalian harus menjabarkan pembagian dari setiap jari yang digunakan. Nah, sudah paham Karinda? Sudah, Pak. Oke, itu tadi kendala di kelompok 1, sampaikan oleh Rinda. Kalau di kelompok 2, apakah ada kesulitan dalam pekerjaannya? Dari kelompok 2, Pak, sejauh ini belum ada kesulitan, Pak. Bagus. Asal memang benar belum ada. Kalaupun ada, langsung saja ditanyakan kepada Bapak ya. Iya, Pak, belum ada, Pak. Pintar-pintar kami, Pak. Kelompok 2, Iya. Pak. Iya, asal betul lah. Kita buktikan dengan presentasinya nanti. Iya, Oke. Pak. Siap, Pak, siap. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada, Ayo, Pak, ada. siapa? Iya, ini, Iya, Pak. bagaimana dengan kelompok 3? Saat presentasi nanti, Pak, apakah kami akan bergantian membacakan hasil diskusi yang kami ini, Pak, presentasikan, Pak? Oh, baik. Saat presentasi nanti, yang membacakannya 1 orang aja. Tapi, kalau untuk menjawab pertanyaan yang muncul nanti saat presentasi, harus bergantian ya. Bergantian, harus aktif. Harus turut ambil bagian masing-masing. Itu ada penilaian juga nanti ya. Jadi, bagaimana? Masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Nggak Pak. ada, Pak, Pak. nggak ada, Pak. Baiklah, ini melihat waktu. Baiklah, apakah hasil diskusinya sudah selesai? Sedikit lagi, Pak. Iya, Bapak tunggu sebentar ya, sebentar. Buruan, kelompok yang lain udah menunggu ini. Ayo, buruan. Iya Pak, Rinda bercakap aja dari tadi. Rinda, kan bercakap aja. Ini nampak kali Melayunya, bercakap jadinya. Oke, udah, berhubung waktu kita udah cukup Bapak rasa ini. Jadi udah ya, udah selesai semuanya kan? Sudah, Pak. Kelompok saya Oke. sudah, Pak. Oke, udah. Berarti udah selesai semua kelompoknya. Oke, jika sudah selesai, Bapak akan tunjuk kelompok kelompok 3. Kelompok 3 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas.
Dan Bapak harap kelompok lain juga harus memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 3 ya. Agar semua berperan aktif. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Siapa? Ayo teman-teman. Oke, sepertinya untuk bagian persentase yang ini Bapak anggap sudah semua kelompok maju ke depan. Oke, berikutnya. Berhubung semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat kita. Yuk. Iya. Nah, sejauh yang Bapak amati, dari setiap kelompok, Bapak sangat mengapresiasi kemampuan kalian dalam memberikan pertanyaan dan begitu juga menjawab. Sehingga suasana tadi persentasenya jadi lebih hidup. Hanya memang begitu kadang-kadang ya. Ada beberapa orang yang Bapak lihat seperti acuh tak acuh, belum berperan aktif dalam proses diskusinya. Jadi untuk ke depan, harapan Bapak agar lebih aktif lagi ya, anak-anak. Baik, Pak. Kenapa itu Pak acuh yang tak acuh itu? Iya, harus berperan aktif lah, karena ada penilaian itu ya. Oke, kemudian Bapak mau tanya, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo, apa yang kalian dapat? Saya, Pak. Ya, oh silakan sampaikan. Yang saya simpulkan, Pak, ensemble itu permainan musik yang dilakukan bersama-sama, Pak. Iya, bagus sekali. Kemudian masih ada lagi yang lain pertanyaannya? Iya Pak, saya bisa buat kesimpulan juga Pak. Oh ya, Fajar, Pak, Fajar. Silakan biar kita simpulkan. Oke, silakan Fajar. Ya Pak, teknik yang harus dikuasai dalam pianika itu ada teknik penjarian, kemudian teknik pernapasan Pak. Begitu Pak kesimpulan saya Pak. Iya, bagus sekali Fajar. Ternyata kalian sudah mampu menarik kesimpulan dari apa yang telah kalian diskusikan. Oke, sekarang semuanya akan Bapak simpulkan. Jadi perhatikan ke depan ya. Jadi kesimpulannya, ensemble itu berasal dari kata ensemble dari bahasa Perancis yang berarti bersama-sama. Jadi musik ensemble dapat dimaknai sebagai sajian musik yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok dengan menggunakan satu jenis alat musik. Ini ada yang ini ya, menggunakan satu jenis alat musik ataupun sejenis itu namanya. Kemudian berbagai jenis alat musik dengan aransemen sederhana. Oke. So, kemudian untuk yang berikutnya adalah hal teknis dalam ensemble. Ayo, silakan Sri dibacakan dulu yang ini. Hal teknis dalam ensemble. Hal teknis dalam ensemble yang pertama kedisiplinan, lancar membaca notasi, terampil memainkan alat musik, kekompakan dan kerjasama yang baik. Berapa? Baik. Iya, terima kasih ya Sri ya. Jadi di sini dalam hal apapun itu sepertinya kedisiplinan itu yang dibutuhkan. Tanpa ada kedisiplinan, tak akan bisa meraih hasil yang sempurna. Kemudian untuk lancar membaca notasi, ini sepertinya di kelas 8 sudah Bapak arahkan kalian untuk di dalam membaca notasi ya. Jadi Bapak rasa sudah dipahami, mungkin akan tinggal mengulang nanti untuk pertemuan depan. Kemudian yang berikutnya adalah terampil memainkan alat musik. Nah, terampil memainkan alat musik ini kuncinya hanya latihan. Kalian harus berlatih. Kemudian yang terakhir adalah kekompakan dan kerjasama. Oke, itu untuk hal teknis dalam ensemble. Kemudian berikutnya, beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan dalam bermain alat musik pianika. Nah, ini dia poinnya. Untuk yang pertama, memainkan pianika itu harus dengan 5 jari, yaitu setiap jarinya mempunyai tugas untuk menekan tuts-tuts tertentu. Jadi, di sini ada buat keterangannya, jari 1 untuk ibu jari, 2 untuk telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, 5 kelingking. Jadi jangan pula kalian nantinya, misalnya nih, memainkan nada do re mi,
Jadi yang kalian gunakan itu adalah jari dua semua, jari telunjuk semua. Do re mi-nya pakai nada pakai jari telunjuk. Jangan, itu cara yang tidak tepat. Tapi gunakanlah dia jari 1, 2, 3, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian untuk poin yang kedua, cara meniup diusahakan halus dan rata. Ini udah pasti. Apalagi lagunya nggak staccato, nggak ada penekanan ataupun aksen. Kalian buat ada penekanan, net, net. Jadi nggak enak kedengarannya, nggak sesuai dengan partitur lagu yang kalian akan bawakan. Jadi cara meniupnya itu harus menggunakan pernapasan diafragma seperti yang Bapak ajarkan kepada kalian di waktu kelas 7 dan kelas 8 juga Bapak ulang itu. Jadi pernapasan yang tepat itu adalah pernapasan diafragma agar dia bertahan dan napasnya lebih panjang. Oke, itu kalau untuk cara meniup. Kemudian untuk yang ketiga, bentuk tangan kanan seperti memegang bola sehingga memungkinkan jari bergerak dengan leluasa. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di layar, nampak kan di layar kan? Nampak, Pak. Iya. Seperti yang kalian lihat di layar, di tangannya itu nggak langsung diletakkan seperti ini ke pianikanya, diletakkan kandas ke pianikanya, tapi digantung seperti ini. Fungsinya apa? Biar ibu jari itu tetap dia menyentuh tutsnya. Jadi kalau untuk memainkan melodi yang cepat, udah langsung di situ standby ibu jarinya. Jadi itu ya, itu poin-poin hal teknis yang perlu diperhatikan dalam bermain alat musik pianika. Jadi terima kasih. Itu aja untuk kesimpulan hari ini. Jadi itu yang Bapak rangkum semuanya. Bapak rasa kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi kemudian untuk pertemuan minggu depan, ini taruh Bapak close dulu biar Bapak bicarakan langsung. Iya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian baca ulang dan pahami dulu di rumah teknik bermain pianikanya. Karena kita akan mempraktikkan langsung pada lagu populer untuk minggu depan. Nah, kemudian untuk jurnal refleksinya nih, silakan kalian lihat dan isi nanti akan Bapak bagikan di WhatsApp grup kelas kita ya. Oke, Bapak rasa udah berakhir ini. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan siapa ya? Silakan Tri, pimpin dengan doa. Oke, silakan. Baik, Pak. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih Tri. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Salam sehat ya, Pak. Demikian Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bapak Ketua, Pak Andre. Izin ke kantin ya, Pak. Jangan lama-lama. Ya, Banyak habis berita. ya, terima kasih Pak Mariono sudah mempresentasikan kegiatan peer teaching yang sudah Bapak rancang. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Bapak dosen kita untuk, maksud saya Bapak guru pamong kita, untuk memberikan saran dan masukan kepada Pak Mariono. Dipersilakan Pak Firly. Sebelum saya lanjut, apakah juga mekanisme tadi malam langsung seperti ini atau ada tanggapan dari teman-teman? Izin Pak Berry. Ya. Mekanisme semalam Pak untuk mengefisien waktu kita Pak, maka setiap peserta selesai praktek Pak, maka langsung diberikan saran oleh Bapak guru, Bapak dosen ataupun guru pamong kita. Oke. Makasih Pak. Ya, makasih. Saya kira Pak Mariono sudah mempersiapkan dengan baik ya, sehingga penampilannya juga bisa maksimal. Saya kira juga ini bagian daripada
seperti penyampaian saya tadi, sudah ada 5 peserta yang tampil kemarin, tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak dosen kita ya. Nah, sebab itu saya kira arahan bagi teman-teman yang telah terlebih dahulu tampil itu juga menjadi strategi kita untuk tampil pada hari ini. Tapi tetap kita dianjurkan untuk melaksanakan ini program peer teaching ini dengan menggunakan sintaks yang ada di sesuai dengan yang kita persiapkan lewat RPP kita. Ya, saya kira apa juga yang Pak Mariono tampilkan tadi, langkah-langkahnya sudah tergambarkan semua. Ya, tinggal ini kan latihan praktek mengajar ya, yang nantinya akan mempersiapkan untuk pada kegiatan praktek pembelajaran, praktek mengajar. Jadi saya kira ini langkah yang tempuh atau yang sudah dipersiapkan dan ditampilkan, tinggal mau diperbaiki bila mana ada yang dirasa belum terlalu maksimal, ada kesempatan bagi kita untuk bisa mengevaluasinya dan secara pribadi tentunya, dan untuk kita bisa tingkatkan ketika kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tapi bagi saya yang saya dengar menurut yang tampilkan tadi itu sudah maksimal ya bagi saya. Jadi saya kira juga sudah bisa dilanjutkan dengan peserta selanjutnya. Tapi mungkin waktu di awal saya kira apa yang saya sampaikan tadi tentang tempo dari Ibu Tri tadi, saya kira Pak Mariono bisa telah memperhatikan ini, sehingga waktu penampilan di awal saya langsung melihat ketenangan dari Pak Mariono, karena itu saya kira hal kecil untuk masalah teknik kita dalam kita berpenampilan, tapi saya kira tempo juga hal yang penting untuk menjadi perhatian selain unsur yang lain, dinamika ketika kita berbicara. Saya kira juga penguasaan materi cukup baik ya dari Pak Mariono, sehingga bisa betul-betul menjadi berperan sebagai fasilitator buat anak-anak didik kita. Ya, saya kira ini perlu kita diingatkan bagi kita semua tentang peran kita bukan sebagai pengajar saja, tetapi juga menjadi fasilitator bagi peserta didik kita. Ya, saya kira apa yang Pak Mariono tampilkan sudah bisa menggambarkan itu, sehingga itu tinggal mau ditingkatkan lagi. Mungkin seperti itu sudah dari saya, Pak Andre dan Pak Mariono. Ya. Terima kasih Pak Ferry buat masukannya. Ya, terima kasih Pak Ferry atas saran dan masukannya.